Halo adik-adik semua, selamat datang di Matema Cinta, belajar matematika bersama Kak Nay. Di kesempatan kali ini, Kak Nay mau ajak kalian untuk membahas TPM-TKA yang pertama, kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 untuk paket yang kedua. Kak Nay sarankan kalian untuk cek dulu video pembahasan paket yang pertama. Karena di situ Kak Ane jelasinnya lebih detail, sedangkan di paket yang kedua ini kita bahasnya sepertinya akan lebih cepat karena ini tuh soalnya beti-beti, beda tipis sama yang paket pertama. Oke? Jadi silahkan dilihat dulu paket yang pertama, kemudian kalau misalnya sudah, kalian bisa kembali ke paket yang kedua sambil untuk latihan juga. Oke, let's go. Kita mulai dari nomor 1. Adik-adikku, nomor 1 ini adalah soal tergampang katanya ya. Oh ya, by the way, mohon maaf ini agak blur ya, lebih blur gitu dari paket yang pertama. Karena nggak tahu kenapa, karena dapetnya kayak gini. Jadi nggak bisa dinaikin kualitasnya atau diketik ulang gitu, nggak sempet ya. Jadi semoga ini cukup terlihat di layar kalian. Nanti Kak Ane tulis ulang juga untuk angkanya biar lebih jelas. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Soal ini adalah soal yang favorit karena ini gampang ya, nggak perlu baca panjang. Sayangnya di sini tuh masih banyak yang kurang fokus sama tandanya. Ini biasanya. Ingat di sini ada bagi, tambah, kali. Kalau ada bagi tambah kali, kita hitung dulu yang baginya, kemudian kalinya. Gini ya. Baru kita cek. 6.408 dibagi 8 itu hasilnya 801. Kemudian ditambah 208 dikali 43. Bentar. Hitung dulu. 8.944. Oh iya adik-adikku, ini Kak Nel langsung ya ngerjainnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah hitung, kalian bisa komen aja. Semoga nggak salah hitung. 45, ya nggak? Coba cek. Harusnya jawabannya yang D. Dah gini, gampang kan? Silahkan dicek sendiri-sendiri ya. Untuk nomor 1 aman. Kita ke nomor 2. Bu Santi membeli perlengkapan mandi di toko Bersih Sehat. Ia membeli 9 batang sabun mandi, 9 batang sabun mandi dan 3 botol sampo. Bu Santi membayar dengan uang 1 lembar 100 ribuan dan 1 lembar 50 ribuan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pilihlah pernyataan yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Nah, ini kenapa jauh amat ya? Opsinya di sini. Jadi kita cek harga yang harus dibayar Bu Santi berapa, kemudian uang kembaliannya berapa, dan harga seluruh sabun yang dibeli Bu Santi. Di sini ada catatan, biasanya clue-nya tuh ada di gambar juga ya. Diskon 5.000 untuk setiap pembelian minimal 100.000 rupiah. Oke, let's go. Kita langsung hitung untuk harga 9 batang sabun. Berarti 9 batang sabunnya 6.500. Kemudian 3 botol sampo, samponya itu 26.900. Dah, ini dikaliin. Silakan dihitung dulu, boleh sambil di pause ya. Nih 800 ya enggak. Kemudian ini Kak Ane bilang iya enggak tuh biar kalian ini ya sambil cek ya. Jangan nurut-nurut aja nih. Mari kita koreksi bersama. 0 0 2 1 9 ini. Nah, gini. Lebih dari 100.000? Yes, berarti kita ada diskon. Ya, warnanya mati, kita ganti deh biru tua nih. Diskon 5.000, berarti bayarnya adalah 002, ini 4, ini 3. Oke, berarti ini bayarnya 134.200. Yang pertama keliru ya, karena ini harga sebelum ada potongan. Yang harus dibayar itu ya finalnya yang ini. Keliru, nggak usah diapa-apain. Lalu uang kembalian yang diterima Bu Santi. Nah, uang kembaliannya berapa? Kalau uangnya itu 1 lembar 100 ribuan dan 1 lembar 50 ribuan, berarti 150 ya uangnya. Uang itu 150 ribu. Berarti kalau dia bayarnya 134.200, kembaliannya adalah ini bayar, ini kembalian. Berapa tuh? Ini kurangin 00895. Nah, ini dia 15.800. Betul.
Harga seluruh sabun yang dibeli sabun 58.500. Yes, betul. Jadi salah benar-benar. Nomor 3, Pak Harjo adalah seorang pengrajin batik tulis. Dalam sebulan, Pak Harjo dapat memproduksi berbagai motif batik. Persediaan motif Pak Burhan apa Harjo nih ya? Oh, mungkin kurang diganti ya ini Pak Harjo gitu ya. Jadi persediaan batik Pak Burhan adalah persediaan batik Pak Harjo adalah sebagai berikut. Oke, ini ada motif kawung 36 potong kain, motif sidomukti 52 potong kain, motif sidoluhur 44 potong kain. Nah, untuk soal seperti ini karena selalu sarankan kalian untuk pakai model tabel. Jangan lupa ditulis dulu MK itu untuk motif kawung, sidomukti SM, lalu sidoluhur SL. Ini tadi 36, 52 dan juga 44 potong kain. Yuk kita kasih garis ya, gini. Dan adik-adik silahkan untuk dipastikan kalian mau membagi ini dengan urut pakai bilangan prima terkecil atau mau langsung pakai yang terbesar. Maksudnya terbesar adalah bilangan yang besar. Contohnya Kak mau langsung bagi sama 4 aja boleh, tapi kalau kalian mau bagi pakai 2 dulu juga nggak apa-apa. Ini bagi 2 18, 26, 22. Bagi lagi berapa nih? Apakah nggak bisa? Oh bisa, masih bisa bagi 2 ya karena semuanya genap. 9. Kenapa nih? Nian. Ini 2. Ya seperti yang kalian lihat itu jam berapa ya. Jadi udah agak oleng. 11 gini ya. Oke, that's it. Terus bagian sini benar atau salah? Terdapat 4 toko batik yang menerima kiriman batiknya. Nah ini dia, berapa tokonya itu adalah FPB-nya dan ini adalah FPB. Jadi FPB yaitu banyaknya toko yang menerima, banyaknya toko. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, berarti benar ya. Ini betul. Lalu jumlah kain batik yang diterima setiap toko, berarti ini ditambah ya, yang Kane kasih warna pink ini tambah, jadi jumlahkan sama dengan 9 tambah 13 tambah 11, ini 33. Apakah betul? Betul. Setiap toko menerima kain batik sidomukti SM 2 potong lebih sedikit dari SL. SM 2 potong lebih sedikit dari SL. Nope, harusnya lebih banyak. Berarti ini salah. Oke. Nomor 4, Anita, Desti, dan Raya mengikuti kursus menari di sanggar tari yang sama. Informasi mengenai jadwal kursus seperti gambar. Anita memilih paket A, Desti memilih paket B, dan Raya memilih paket C. Yuk langsung ya. Ini A ini Anita, kita tulis A untuk Anita. Kemudian paket B ini Desti. Paket C ini adalah Raya. Kapan mereka bertiga kursus menari bersama? Berilah tanda centang. Mereka bertiga kursus menari bersama pertama kali. Ini yang ditanyain pertama kali. Kemudian yang ini menari bersamanya setiap berapa hari sekali. Terus kedua kali. Jadi kita harus cari yang pertama dulu. Nah untuk ini ingat kita harus manual ya adik-adik ya. Manualnya gimana? Kita hitung dulu paket A atau Anita. Mau tulis paket A atau Anitanya boleh bebas. Di sini kalian mau pakai paket A. Itu setiap 4 hari sekali, berarti mulainya itu pada 21 Agustus. Kita buat Agustus gini ya, Agustus, berarti Agustus ini mulainya tanggal 21, tambah 4 itu 25, tambah 4 29, tambah 4 lagi udah pindah September nih, September itu 29. Agustus tuh ingat sampai tanggal 31. Jadi 29 tambah 4, 29, 20, 30, 31, 32, 33. Enggak ada tanggal 33 Agustus. Akhirnya ini tanggal 2 September deh. 2 September terus tambah 4 itu 6, ini 10 dan seterusnya. Terus yang paket B. Paket B itu adalah siapa tadi namanya? Desti ya. Agustus mulai tanggal 18 ditambah 5 23 23 ditambah 5 28,
habis kan Agustusnya, kita pindah ke September. September ini 28 tambah 5 itu pasti September. Berapa tuh? 33 ya, 33 cuma ada 31. Ya bener, masih 2 ya. Oh, udah ada yang sama nih 2. Tambah 5 7, tapi kita cek dulu nih. Who knows, nanti ada surprise. Paket B. Terus yang ini paket C. Paket C. Kita kerjakan dengan full smile ya, walaupun ribet gini. Gak apa-apa, gak ribet gak seru. Gak ada gregetnya kalau gak ribet. Oke, 15 Agustus, 15 tambah 6, 21. 21, 27. Habis Agustusnya. Nggak usah koma. Ini September. September tambah 6. Maksudkannya 27 tambah 6, 33. 2 lagi dong. 2 tambah 6. Oh, udahlah, gak usah dihitung ya, kan udah ketemu tuh tanggal 2 nih. 2, 2, 2. Nah, 2 ini adalah pertemuan pertamanya. Jadi ini bener. Salah, harusnya 2 September ya. Gak usah, diemin aja. Atau kalau mau ditulis di revisi juga boleh. Harusnya 2 September. Mereka bertiga kursus menari bersama-sama untuk ke setiap 60 hari sekali. Nah, ini cari KPK. Pakai tabel lagi ya. KPK. Berapa tadi? 4, 5, 6. 4 5. 6 apa 8 sih nih? 6 ya. Udah bener. 6 gini. Seret. Bagi berapa? Bagi 2. Itu 2. Ini tetap 5, ini 3. Kalau KPK sampai 1 boleh, nggak sampai 1 juga kepercayaan diri masing-masing aja. Soalnya nanti kalau Kak Ne bilang harus sampai 1 di sekolahku, enggak kok Kak, boleh kok. Ya udah, kepercayaan diri dan sekolah. Nggak bisa bagi ya. Ya udah deh, bagi ini tetap 5, ini tetap 3. Ini bagi berapa lagi? Bagi 5, bagi 3. Ini bagi 5. 1 1 3. Satu lagi. Bagi 3. Ini 1 1 1. Ini deh KPK-nya yang ini. Kalian lingkarin ya. KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berapa adik-adikku? 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 60. Artinya setiap 60 hari sekali. Yes, betul. Centang. Mereka bertiga kursus menari bersama kedua kalinya. Wah, ini apakah muat? Tenang, kita kecilkan. Oke. Untuk yang ini di sini muat nih sebenarnya. Oke, ingat ya, caranya cari yang kedua nggak usah ini dilanjutin never ending gitu. Tapi cukup aja tadi KPK-nya 60. 60-nya itu artinya 60 hari setelah tanggal 2 September gini. Hasilnya berapa? 62 September kan kagak ada ya nih, 62 September. Jadi 62 kurangi September itu ada 30 hari. Jadi ketemulah 32 Oktober. Tapi juga nggak ada 32. Ya udah 32 kurangi Oktober itu 31 hari adik-adik. Jadi ini 1 habis Oktober November. Ketemu deh, ini benar. Selesai nomor 4. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Pecahan yang senilai dengan gambar tersebut adalah, di sini kita mau fokus ke bagian yang diarsir dulu. Yang diarsir atau yang diberi warna 1, 2, 3, 4. 4 bagian dari berapa bagian? 4 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian 4/7. Nah, kita cari yang senilai dengan 4/7. Berapakah itu? Nggak kelihatan. Kita pindah sini ya. Kalau 9/21 iya nggak nih? Kalau 9/21 nggak bisa. 4 itu nggak bisa kaliin berapa yang hasilnya 9. No, impossible. Terus ini, wait, 12 apa 17 nih? 12, 21 ya. 12, 21. Ini berarti dia minta 4-nya dikalikan 3. Ini dikalikan 3 juga. 12/21. Ya, betul ya, yang B. C jelas keliru. Ingat 4 itu mau dijadiin 9 nggak bisa, harus koma. Ini
Yang D itu keliru karena yang ini 12-nya kaliin 3 ya, 4 dari 4 kali 3. Sedangkan 7 kalau kali 3 itu 21 bukan 28. Kelar deh nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Andi memiliki kelereng berwarna merah dan hijau. Banyak kelereng merah 2/7 kelereng hijau. Jumlah kelereng Andi adalah 63 butir. Banyak kelereng warna hijau ada berapa butir? Oke, ini merah banding hijau. Ini 2 banding 7. This one is for red. Terus hijau. Ini hijau. Tuh. Lalu yang diketahui itu jumlahnya. Tahu dari mana? Dari sini jumlah kelereng Andi. Sedangkan dari perbandingan ini kalau kita ikut jumlahkan 2 tambah 7 hasilnya 9. Yes. Jadi intinya itu gini, kalau kita nalar 9 itu mewakili 63. Berarti kalau 1 itu mewakili berapa? Beli 9 tuh 63. Berarti kalau beli 1 ya tinggal 63 bagi 9, hasilnya 7. Nah, yang ditanyain tuh yang hijau. Hijaunya itu ada 7 nih. Perbandingan ya. Jadi kalau 7 ya tinggal 7 kali 7, 49. Jawabannya yang D. Gitu. Atau mau pakai yang cara satunya? Di video pertama udah kalian jelasin ya. Itu jadi gini. 7/9 kali 63. Nanti hasilnya sama kok. Coret nih 7. 7 kali 7 kan juga sama 49. The end. Terkecil adalah kita pilih salah satu dulu. Seperti biasa kalian pilih yang A. Gak tahu ya jawabannya nanti apakah yang A, karena yang sebelumnya kayaknya jawabannya A. Kita mau pakai yang ini. Tenang, apapun pilihan kalian nanti tetap ketemu kok. Ini 95%, 0,63. Ini dari yang terkecil ya. Ini 25/50. Dari yang terkecil. 1/2/5 itu 1,2/5 itu 4. Kita kasih sekalian 00 nih. Ini 0,950, 0,630. 25/40 itu 5/8 ya. 5/8 berarti 0,625. Ini 0,500. Oke, dari yang terkecil. Manakah itu? Tentunya ini. Kemudian ini. Urut tapi kebalik ya udahan. Perhatikan depannya ya nak ya, bagian depan nih. Sini 1, 0, 0, 0, 0. Paling kecil kan otomatis 0 ya. Jadi ininya pasti yang terakhir. Karena kadang tuh kelirunya adalah yang ini nggak dilihat. Jadi taunya ini yang paling kecil gitu. Yang sering keliru karena ini sebabnya. Jadi kita lihat yang kebalik. 25/50-nya di depan. D. Satu-satunya jawaban ya D. Karena ini yang C itu 25/40 kan? 25/40. Ini 25/50. Iya, betul. Kita langsung ke nomor 8 ya. Nomor 8 ini perlukah ditulis ulang adik-adik? Apakah kelihatan dari situ? Ini tulis saja ya. Kurangi 1,4. Nah, ini karena yang diminta pecahan, jadi karena mau nanti jadiin kepecahan aja. Jangan lupa ini tanda operasi hitungnya beda. Jadi kita fokus ke yang perkalian dulu. Gini. 3 kali 3 tambah 1 10/3. 51/100. Ini markicot aja ya. Mari kita coret. Sret. Kemudian sret. 1 ini 17. Yes kan? 17/10. Jadi 5/6 tambah 17/10 kurangi 1,4 itu 14/10. Sama dengan kita cari KPK-nya. KPK dari 6, 10 dan juga 10. KPK-nya berarti 30, ya kan? Iya dong, 30. Kita turunin dikit ya. Ini tadi kaknya nulis apa ya? Kenapa kayak angka 7? Oh my god. Ngedit gak ini nih? Mohon maaf ya kalau ada latah-latahnya gitu. Ini kalau suruh ngedit udah gak sempet nih. Yang penting bermanfaat untuk semua. Asik. Oke, ini kan 30 ya. Jadi 6 biar ke 30 kali 5, kita kalikan 5.
10 biar ke 30 kali 3, 10 biar ke 30 juga kali 3. Jadi pembilangnya juga ikut dikalikan. 5 kali 5 25 tambah 17 kali 3 51. Ini 42. Hitung dong. 25 tambah 51 76. 76 kurangi 42 34 per 30. Mau sederhanain dulu boleh, langsung ke campuran boleh. Karena mau langsung ke campuran deh biar cepet. Sebenarnya sama aja sih, lebih nyaman yang mana bebas ya. Terus sederhanakan, minta sederhanain kan ya, betul. Kalau kalian nggak nemu 14/30 berarti ini minta sederhanain. Kalau disederhanain itu yang dibagi cukup yang pecahan aja ya, satunya diemin aja, satunya itu tetap berdiri gini. Nah 4 sama 30 itu sama-sama bagi 2, ini bagi 2 2, ini bagi 2 15, jadi 1 2/15. Apakah ada di opsi 1 2/15? Ada, yang A ya. Terus ke nomor 9. Bu Yanti mempunyai kain sepanjang ini 18 meter. Kain tersebut digunakan untuk membuat 2 rok, masing-masing memerlukan 25/8 meter. Kain tersebut juga digunakan untuk membuat 1 taplak meja sepanjang 3,75 meter. Selebihnya itu sisanya. Selebihnya kain digunakan untuk membuat 5 sarung bantal sama panjang. Masing-masing sarung bantal membutuhkan kain sebanyak berapa meter. Oke, kita hitung dulu ya. Ini rok itu bikin 2, masing-masing 2 5/8. Terus taplak meja TM itu 3,75. Ini yang 2 kali 5/8 nya berapa? Karena mintanya di opsi ini desimal, jadi ini juga mau Kak Ne desimalin ya. Ntar dulu nih, kayaknya kok gedean. Muat gak ya? Muat. 2 5/8. Adalah gak apa-apa. 2 kali 8 itu adalah berapa? 16 tambah 5 21/8. Oke, mari kita coret dulu. 2 sama 8 bisa ya, karena 2 nya itu 2/1, jadi masih bisa kita coret 4. Wih, super kali. 21/4 berarti kaliin berapa ini? 21/4, bentar mikir. 21/4 langsung aja ya. 5,25. Udah tuh. Terus untuk TM taplak mejanya 3,75. Nah ini totalnya berapa yang udah kepake? Ih, pas bulet nih, 9,00 meter. Sisanya berapa? Sisa 18 kurangi 9, ya 9 meter. 9 meter ini untuk membuat sarung bantal. 9 bagi 5. 9 bagi 5 nanti desimal ya ketemunya 1,8, ya kan? Oke, meter. Dah, jawabannya yang A. Jangan keras-keras guys. Ini A ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 10. Rian mendapat tugas menyalin peta seperti pada gambar. Jarak sebenarnya Sleman dan Kulon Progo adalah 35 km. Rian menggambar ulang peta tersebut menjadi 2 kali lebih kecil dari ukuran semula. Konsep lebih kecil itu berarti jaraknya itu lebih pendek, tapi skalanya lebih besar, lebih gede dari yang semula nih. Jadi apakah benar skala peta sebelum digambar adalah 500.000? Cara untuk mencari skala itu adalah jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Atau mau dibalik juga boleh. Ini jarak pada petanya 7 cm. 35-nya ini adik-adik jadiin ke meter dulu. Ini kan masih kilometer ya. Berarti 35, nolnya nambah 5. Gini. 3.500 gini ya. Terus kita coret, markicot. Apa? Hah? Udah.
mohon maaf sedikit gangguan. Ini 1, ini 5, jadi 1/500.000. Udah deh, ini skalanya 1/500.000. Benar. Peta skala setelah digambar ulang. Kalau tadi kan udah bilang ya, 2 kali lebih kecil dari ukuran semula. Berarti jaraknya lebih pendek tapi skalanya itu lebih besar. Nah, kalau cara cepatnya itu tinggal skalanya yang asli dikaliin 2 aja, jadi 500.000 kali 2, jadi 1/1 juta. Udah bener kan? Ini bener. Atau kalau mau dihitung nih ya, misal kalian ditanyain loh caranya gimana gitu, gini, skala setelah gambar ulang. Itu tadi 1/500.000 ini dibagi 2. Nah, 2 itu kan 2/1, jadi kan pembagian nanti bisa jadi perkalian kalau ini diubah ya. Langsung Kak Nek ubah ya, karena ini nggak muat nih. Kali 1/2 gini. Jadi kan sama ya, 1/1 juta gitu. Kemudian jarak pada peta Sleman dan Kulon Progo setelah digambar 14 terot. Karena ini mau diperkecil jadi harusnya 3,5 cm. Salah. Oke, kita mau langsung nomor 11. Ya, langsung aja ya. Nomor 11, di sebuah jalan terdapat 33 lampu penerangan pada salah satu sisi jalan. Jarak tanam antar tiang lampu penerangan 40 meter. Tiang lampu penerangan pertama dan terakhir ditanam dengan jarak 10 meter dari ujung jalan. Panjang jalan tersebut adalah berapa kilometer? Oke, jadi ini kita kasih gini. Ini ujung ya, dari ujung ke pohon yang pertama itu masing-masing adalah 10 meter. Ini 10 meter. Baru ditanam lampu maksudnya. Baru ditanam. Nah, gini maksudnya ya. Terus di tengahnya itu ada 33. Ini kalau mau gambar 33, lama perwakilan aja ya. Ini ada 33 lampu. Ingat kalau kalian cek di video pertama karena udah jelasin ya kenapanya dan gimana untuk cara nyarinya. Ini jadi 32 dikali 40 meter. Kenapa jadi 32? Cek aja di video sebelumnya. 32 dikali 40 itu 1280 meter. Itu baru sini sampai sini. Tambah 10 tambah 10. Jadi ini tambah 20 meter. Pas ya, 1300 meter atau 1,30. Dah. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 12, seorang pedagang memiliki persediaan minyak goreng 130 liter. Minyak goreng tersebut dikemas ulang ke dalam 12 jerigen berkapasitas 5000 ml dan selebihnya jerigen berkapasitas 2 desimeter kubik. Banyaknya jerigen yang dibutuhkan adalah berapa buah? Untuk konversi volumenya udah Kak Nebas juga di video sebelumnya. Jadi kita langsung aja, 130 liter itu sama dengan 130.000 ml. Kemudian ini mau dimasukin ke 12 jerigen masing-masing berkapasitas 5000 ml. Nah, kalau kita kalikan ini hasilnya adalah 60.000 ml. Sisanya berapa? Nah, kalau sisanya berapa kan tinggal dikurangi ya. Tinggal kurangin aja. Ini gini. Dah, kurangin aja. Seret. Sisa 70.000 ml. Ini mau dimasukkan ke jerigen dengan kapasitas 2 desimeter kubik. 2 desimeter kubik itu 2 liter. Ingat, desimeter kubik sama dengan liter. Jadi 2 desimeter kubik sama dengan 2000 liter.
Maka kalau kita hitung tinggal 70.000 dibagi 2000. Markicot lagi, coret 3, 70 bagi 2, 35 jeriken. Tapi kita tambah sama yang 12 ini. Kenapa? Karena yang ditanyain kan semuanya ya. Yang ditanyain adalah semuanya. Biasanya sih semuanya. Kalau nggak ada kalau soalnya nggak nyebut spesifik berapa banyaknya jeriken yang dibutuhkan untuk berkapasitas 2 desimeter kubik, berarti ini kita harus tambah. Jadi 47 buah. Jawabannya yang D. Lanjut, berat jeruknya berapa? Kita hitung dulu nih yang gede-gede, yang 1 kilograman, ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi kan mau langsung hitung aja nih kali 3. Hasilnya adalah 3 kilogram. Kemudian untuk yang 200 gram itu ada 1, 2, 2. Berarti ini kaliin 2. Kita ketemunya 400 gram. Lalu 50 gramnya ada 1, 2, 3. Aduh, sliver enggak nih? 1, 2, 3. Bener ya, 3 ya. Ini kalikan 3. Hasilnya 150 gram. Tambahin aja, 3 kilogram itu 3000 gram. Tambah 400, tambah 150. 5, 3. Yes, ketemu. Selesai. Lanjut ke nomor 14. Lani dan Zulfa mengikuti lomba lari. Catatan waktu yang ditorehkan Lani adalah 1 jam 45 menit 17 detik. Zulfa berlari mencapai finish 275 detik lebih cepat daripada Lani. Lebih cepat berarti nanti kita kurangin ya, karena kan dia duluan. Catatan waktu yang ditorehkan Zulfa adalah, kalau Kak Nai menyarankannya adalah ini jadiin dulu ke menit atau menit dan detik. Ingat 1 menit itu 60 detik. Jadi 275 detik itu adalah 4 menit. 275 275 35 detik. Karena lebih cepat jadi kita kurang ya. 1 jam 45 menit 17 detik kurangin 4 menit 35 detik. Nah, detiknya nih nggak bisa dikurangin. Karena apa? Karena ini lebih kecil. Jadi kita pinjam 1 menit. Pinjam yang di depan nih. Ini jadi 44 menit. Ini kita tambah 60. Karena 1 menit 60 detik. Jadi 60 tambah 17 itu 77 ya. Langsung Kak Nih edit aja gini. Ini 2, ini 4. Ini jadi 40, ini 1. Jadi 1 jam 40 menit 42 detik. Jawabannya adalah yang D. Selesai. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Andika dan Lutfi pergi ke lapangan. Andika dan Lutfi berangkat dari rumah masing-masing mengendarai sepeda. Andika berangkat pada pukul 6 dari rumah bersepeda dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Lutfi berangkat 3 menit setelah Andika. Agar sampai di lapangan bersamaan waktunya dengan Andika, kecepatan rata-rata Lutfi bersepeda adalah berapa? Kita fokus ke Andika. Berangkat pada pukul 6. Kecepatan rata-ratanya adalah 10 km per jam. Sedangkan Lutfi ini berangkat 3 menit setelah Andika. Andika berangkat pukul 6, berarti 3 menit setelahnya adalah 6 lebih 3. Oke, nah sekarang kita fokus ke Andika. Kita fokus ke bagian kecepatannya ya. Kecepatan Andika, kenapa ditulis semua? Kita tulis gini aja, Andika. Andika, kita hitung kecepatannya. Kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Ingat JKW ya, jarak bagi waktu. Jaraknya adalah 1,5 km. Ini kan mau jadiin kepecahan aja, 15/10. Waktunya itu berapa? Kita mau cari waktu ya. Oke deh, gak apa-apa, tinggal edit aja. Ini W. Kita mau cari waktunya. Waktunya itu maksudnya jam berapa dia sampai di sekolah gitu. Ini bagi kecepatannya. Kecepatannya 10.
Nah, karena ini masih per jam, biar jadi menit kan kita harus bagi 60. Gini. Lalu kita balik. Karena itu pembagian, kita bisa hitung kalau dibalik 12/10 kali 60/10. Coret ya, marquee-cot lagi. Terus ini 3 itu 2, coret lagi, bisa kan? Masih bisa nih, 2 sama 6, 1 ini 3. Bingung nggak? Coba diulang lagi ya videonya kalau bingung. 3 kali 3 sama dengan 9, jadi 9 menit. Tuh, jadi sampai pukul 9 menit setelah pukul 6, berarti 06.09. Nah, Lutfi ini harus sampai juga pukul 06.09 karena mereka mau barengan kan nyampenya bersamaan tuh. Berarti OTW-nya berapa menit? 9 kurangi 3, 6 menit OTW. Sekarang kita cari kecepatannya. Ini Lutfi. Sekarang kita ke Lutfi, warna apa nih? Ungu. Lutfi kita cari kecepatan. Nah, ini baru J bagi waktu, jaraknya 8/10 bagi waktunya tadi 6 menit ya, berarti 6/60. Karena kita mau jadiin per kilometer per jam, jadi ini kita balik 8/10 kali 60/6. Marquee-cot ya, cepet aja. Serat 1, 10, 10-nya habisin, jadi 8. Ketemu deh 8 km per jam. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 16. Farhan mendapatkan tugas dari guru untuk mengukur sudut pada bangun datar belah ketupat. Hasil pengukuran Farhan seperti pada gambar berikut. Ini adalah belah ketupat, berarti belah ketupat itu punya 2 pasang sudut yang sama. Jadi sudut B sama dengan sudut D, ini sama-sama 130 derajat. A dan C itu sama. Dengan total sudut 360 derajat. Apakah benar sudut BCD itu adalah 50 derajat? Nah, ini kita hitung. Caranya, ini kan yang sudut B sama D itu kalau kita tulis gini deh, biar rapi ya. Sudut D itu sama dengan 360 derajat. Nah, sudut A itu sama dengan sudut C. Jadi gini aja. Tambah B, sudut B tadi 130 derajat, tambah 130 derajat yang sudut bingung nggak kalian kalau Kak Nen nulisnya gini? Ya udah gini deh. Wis gini. Tambah 130 derajat tambah sudut C tambah 130 derajat sama dengan 360 derajat. Yang bisa tambahin dulu. Ini kan udah ada 260 ya. Jadi sudut A tambah sudut C apa nih? Sama dengan 360, udah ada 260. Jadi keduanya itu 100 derajat. Berarti sudut A atau sudut C itu sama dengan 100 derajat bagi 2, 50 derajat. Ini masing-masing 50 derajat. Jadi benar ya. BCD kan? BCD. Jumlah sudut BAD 50 tambah ABC 130. 50 ditambah 130. Yes, betul. Besar sudut BAC. Oh, gini. BAC berarti gini. Sininya nih. Kalau segini nih 50, berarti kalau ini 50 bagi 2, 25 derajat ya harusnya. BAC kan? Salah. Dah. Fahri mendata ciri-ciri bangun datar sebagai berikut. Ini nomor 17 ya, langsung ya. Ciri-ciri jajar genjang nih adik-adik. Jajar genjang yang kayak apa? Yang seperti ini. Itu tidak seimbang ya, mohon maaf. Lah. Ya, kurang lebih gini ya. Ini bisa otomatis, tapi kenapa tidak bisa? Ini tangannya Kana ini. Oke, better lah ya. Oke, di sini memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Yes, betul. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua. Itu sama ya. Jadi Kak Ani kasih tanda ini besarnya sama. Ini besarnya sama. Gitu. Ini benar satunya. Iyalah, satu jelas benar, di sini kan benar semua ya. Sebenarnya satu nggak usah kita cek.
memiliki sepasang sudut sama besar. Apakah sepasang? Ingat, ini sama ini sama, ini sama ini sama, jadi harusnya 2 pasang ya kan, berarti ini keliru, yang gak ada 2-nya, dah salah ya, ini salah. Sama 3-nya sama-sama nih, bener ya, harus tidak tegak lurus, bener. 5, 4 atau 5, dia kedua diagonalnya sama panjang, di kedua diagonalnya tidak sama panjang ya, jadi diagonal yang ini diagonal yang ini itu lebih panjang daripada diagonal yang ini. Ini bukan 4, jadi jawabannya yang A. Oke, iya 4-nya keliru, jadi A ya jawabannya. 5 tidak memiliki sumbu simetrik, yes betul. A. Selesai. Kita ke nomor 18. Pak Agung mempunyai sebidang kebun seperti gambar. Di sekeliling kebun diberi pagar baja ringan dengan tiang panjang. Jarak antar tiang adalah 2 meter. Banyak tiang berapa? Ini tadi kata kuncinya di sini. Jarak antar tiangnya 2 meter. Nah, kita cari kelilingnya dulu ya, sama kayak di paket pertama. Jadi kita nggak usah ngitung satu-satu gini. No need ya, nggak usah hitung satu-satu gini, tambah-tambahin nggak usah. Ingat aja konsepnya. Kalau keliling itu adalah sisinya, karena kasih contoh yang ini dulu ya, sisi yang ini sama yang ini itu kan sama-sama 28, sedangkan yang di atas itu juga 28, karena ini kalau digabungin kan jadi kan sama aja kan. Nah gitu, sama kayak yang kanan kiri nih, ini 32, di sini berapa? Di sini tuh juga 32. Kalau ini tambah ini itu juga 32. Karena kalau kita gabungin gini, tuh kan. Kita nanti tinggal nambah sama ini aja, 8 tambah 8. Gitu. Jadi kelilingnya tinggal 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 32 tambah 28. 2 kali berapa nih? 32 tambah 28, 60, 120. Jangan lupa ditambah sama yang ini ya, 8 sama 8, berarti tambah 16. 8 tambah 8, 16 kan? 136 meter. Nah tapi ini tuh pintunya nggak dipasangin tiang panjang, jadi 4 meter ini kurangin 4 dari pintu. Jadi berapa? 132 meter. Baru 132 meter ini dibagi jaraknya tiang panjang, yaitu 61. 61, bercanda nih. 66 ya, sorry, maksudnya 66 dan ditambah 1 karena ini adalah bangun terbuka, ada pintunya, jadi harus tambah 1 gitu deh. Jawabannya 67. Kalau mau lebih jelasnya silahkan cek video di paket pertama. Let's go nomor 19. Kirana mendapatkan tugas membuat bingkai foto dari kertas karton. Ukuran foto yang ditempel adalah 60 cm dikali 50 cm. Kirana apa Nadia? Nih yang ngantuk, aneh apa soalnya? Ini kayak typo aja ya. Ini harusnya Kirana kali ya. Kirana memberi jarak 5 cm di setiap sisi antar foto dan tepi bingkai. Bagian tepi luar. Bagian tepi luar bingkai dihias menggunakan pita. Nah, maksudnya gitu. Oke, kita mau bikin ilustrasinya dulu. Gini, maksudnya buat bantu kita memvisualisasikan. Ini ada sebuah foto, ukurannya itu 60 kali 50 cm ya. Terus mau ditaruh di bingkai. Ini kalau kalian pernah masuk di kelas seni ada ini, pasti tahu nih maksudnya. Nah, di sebelah sini nih adik-adik, atas, bawah, kanan, kiri itu 5, 5, 5, 5. Jadi ini awalnya 60 tambah 5 tambah 5 jadi 70 cm. Terus yang sini 50 tambah 5 tambah 5 jadi 60
cm. Luas kertas karton paling sedikit yang diperlukan Kirana. Oke, berarti luas kertas karton bagian luar ya, yang ukurannya 70 cm kali 60 cm. 7 kali 6 42, kasih nolnya 2. Udah deh, cm persegi. Benar. Berarti yang dibutuhkan Kirana untuk menghias tepi luar bingkai, berarti kita cari keliling. 2 kali 70 tambah 60, kan sama kayak keliling persegi panjang ya. 2 kali 130 sama dengan 260 cm. Betul. Selisih luas bingkai dan luas foto adalah luas bingkainya tadi 4200, LB luas bingkai 4200. Luas foto itu fotonya tuh 60 kali 50. Tulis ini deh. 60 kali 50 sama dengan 3000 cm persegi. Ini cm persegi. Karena yang ditanyakan adalah selisih, jadi kita kurangin 4200 kurangi 3000, hasilnya adalah 1200. Salah dong, cm persegi salah. Oke, 20. Nah ini nih yang di paket 1 Kane bingung, 40 ininya tuh angkanya tuh dari sini sampai sini apa dari sini sampai sini. Nah ini di foto lain tuh sama pembuat soal atau editornya tuh dikasih begini nih, which is very good. Ini bagus banget karena kita bisa tahu dari mana sampai mana. Yang ini juga ada nih tandanya dari sini sampai sini. Tapi entah yang ini kenapa nggak ada sendiri gitu ya. Oke, karena ini bisa juga pakai Pitagoras. Pak Fikri mempunyai sebidang tanah. Tanah tersebut digunakan untuk menanam jagung. Ukuran dan bentuk tanah Pak Fikri seperti pada gambar. Jadi dari sini sampai sini apa dari sini sampai sini nih? Karena ini kalau misalnya kita hitung Pitagoras itu ketemu. Jadi gini. Nih ya, misalnya ya Pitagoras. Yang miring itu di sini juga 20 meter. Sedangkan kita kalau misalnya mau cari ini nih, itu kita ngitungnya gini. Misalnya ini A, ini B, ini C. Kita mau cari A itu akar pangkat 2 dari C pangkat 2 kurangi B pangkat 2. C-nya itu 20 pangkat 2 kurangi 16 pangkat 2. Jadi 400 kurangi 256. Akar pangkat 2 dari 144. Nah 12, A-nya itu bisa 12. Kalau A-nya 12 cm, berarti dari sini sampai sini kan cuma ini kurangi 12 36 ya. 36 alas kali tingginya 16. 36 kali 6 belakangnya 6 enggak ada. Berarti anggap aja ini 38 tuh dari sini sampai sini. Wis. Bukan dari sini sampai sini ya. Oke, jadi tinggal luas sama dengan alas kali tinggi. Enggak pakai setengah ya. Alasnya 48, tingginya 16. Nanti ketemulah hasilnya yaitu 768 meter persegi. Ini kok sentimeter meter ya. Jadi untuk soal ini Pitagorasnya tidak masuk karena dia nggak ada jawabannya kalau pakai Pitagoras. Jadi 48 itu dari sini sampai sini. Dah, atau dari sini sampai sini. Selesai deh. Selanjutnya nomor 21, Pak Anton memiliki sebidang tanah pekarangan. Pekarangan tersebut dibangun dengan ukuran dan bentuk seperti pada gambar. Berapa luas tanah pekarangan Pak Anto? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban bisa lebih dari 1. Luas halaman dan juga bangunan, luas taman setengah luas halaman, luas tanah pekarangan semuanya ya berarti. Oke, kita tuh cuma tahu ini. Yang tahu luasnya tuh cuma kolam sama bangunan. Kebun kita juga tahu karena yang kebun tuh sama kayak kolam. Kan ini sama-sama. Panjangnya sama, lebarnya juga sama. Berarti ini juga 60 meter persegi. Ini kita udah tahu lebarnya itu 6, sini 6 ya. Sini 6 meter, sini juga 6 meter. Berarti ini panjangnya tinggal 60 bagi 6, 10. Ini 10 meter, ini juga 10 meter. Berarti di halaman itu dari sini sampai sini 4 meter. Terus bentar, kita pikirkan dulu. Oke, ini 8 meter. Tahu dari mana? Dari sini. Ini kan 10 ya. Jadi 80 bagi 10 kan 8.
gitu. Kita sekarang hitung luas halaman. Oke, luas halaman tuh 8 tambah 6 sama dengan panjangnya. Sama kan sini sama sini? 14 kali 4. Jadi luas sama dengan 14 kali 4. Satuannya sengaja nggak ditulis, nggak muat. Kalau coret-coretan satuannya nggak ditulis nggak apa-apa ya. 56 meter persegi. Terus tamannya 6 kali 4, 24 meter persegi. Oke, halaman dan juga bangunan. Halamannya 56, bangunannya 80. 136 meter persegi. Betul. Luas taman setengah luas halaman. Tamannya mana nih? 24, halamannya 56. Enggak dong, harusnya itu pokoknya enggak gitu ya. Luas tanah pekarangan semuanya. Nah, ini kalau Kane sukanya lebih suka kalau ngitungnya langsung. Jadi panjang kali lebar, nggak usah hitung satu-satu. Panjangnya berapa nih? 6 tambah 8 tambah 6, 20. Ini 14. 20 kali 14 berapa? 280 meter persegi. Betul deh. Aman, sudah selesai. 22, kita bayangkan muka depannya itu TPM. Berarti sebelah kanannya huruf T. Yang ini enggak ya? Ini kenapa K sama A? Jelas bukan. Terus ini atasnya harusnya tulisan dinasnya di bagian atas nih, dinas. Nah, ini karena blur, kita anggap aja yang pendek nih dinas ya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga gitu maksudnya. Jadi yang C jawabannya. Semoga bisa dipahami ya. Ini harus apa sih namanya, membayangkan sih emang. 23 kita bayangin lagi. Ini di bagian bawah tuh ada ya adik-adik ya. Yang nggak kelihatan nih di bawahnya ini tuh sebenarnya masih ada. Di dalam kardus besar terdapat 12 kardus kecil. Emangnya iya? Kita hitung yuk. 1. Ini yang paling bawah dulu ya, yang paling bawah base-nya. Di bawahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Emang iya? Bentar, hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini kan udah dihitung ya, 19 ya. Harusnya 19, bukan? Ya, yang jelas bukan 12 lah gitu. Susunan kardus-kardus kecil dilihat dari atas. Kita cek 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 1. Betul. Tinggi kardus besar sama dengan 3 kardus kecil. 1, 2, 3. Yes, betul. 3. Dah, gini. Tadi yang kecil jadinya 19 ya, karena udah hitung ulang. Mau hitung ulang lagi silahkan. Kalau misalnya keliru, komen aja ya. 23, sudah 24, let's go. Pak Tony menguras sebuah akuarium dengan bentuk dan ukuran seperti pada gambar. Setelah akuarium tersebut kosong, Pak Tony mengisi akuarium dengan air menggunakan ember. Diisi 5/4 bagian dari kapasitas penuh. Banyak air yang diperlukan berapa? Jadi ini tuh kayak nyari volume 5/8 bagian bak atau akuariumnya itu, kemudian dibagi sama 16 liter. Ingat, karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter, maka kita bisa pakai cheat way. Kita bisa agak curang ya, tapi curangnya di sini tuh trik sih sebenarnya, bukan curang yang nyontek gitu, enggak ya. Jadi volume air bagi volume gayung ember. Volume airnya itu kan 5/8. Kalau kubus berarti sisi pangkat 3 ya. Jadi kali 8 kali 8 kali 8 per 16. Gini aja. Terus kita coret-coret satu-satu, marquee cat lagi, coret. Ini 2, ini 1. Ini masih bisa dicoret nih. 1, ini 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20 ember. Selesai deh. Oke, nomor 25. Volume kubus pada gambar adalah kubus. Kubus tuh yang ini. Ini balok ya. Panjang sisinya nih, panjang rusuknya 10. Jadi 10 volume sama dengan 10 pangkat 3. Benar, 1000 cm3. Volume bangun ruang gabungan. Oke, yang volume kubusnya sudah ketemu 1000. Sekarang volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa?
Panjangnya itu berarti 22 kurangi 10, 12 cm. Lebarnya 10 cm. Tingginya berapa? Tingginya itu setengahnya, ini ada tandanya nih. Artinya 10 bagi 2 itu sama dengan tingginya si balok. Jadi 5 cm. Tinggal 12 kali 10 kali 5, 60, 600 cm kubik. Tiganya gede amat. Gini ya. Terus totalnya jumlahnya berapa tuh? Berarti 1600 ya harusnya. Ini salah, harusnya 1600 cm kubik. Terus nih kenapa tulisannya tuh kurang kecil gitu loh. Oh iya, salah pensil. 1600 cm kubik. Volume balok 3/5 volume kubus. Tahu 3/5 dari mana? Jadi B VB gitu ya. VB per VK, VK itu kubus, jadi 600 per 1000. Satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Seret. Apakah benar 3/5? Sama-sama bagi 2 ya. Sama-sama bagi 2, ini 3, ini 5. Iya betul. 3/5 bagian. Betul deh. Oke, lanjut nomor 26. 26 favorit ya, asal nggak matanya nggak tiba-tiba keder gitu ya, karena ini udah jam setengah 1, baterai iPadnya tinggal 21%, yang bahas juga baterainya nih tinggal dikit. Jadi mari kita semoga bisa fokus. Kita lihat dulu ya yang beda apa. Bulu tangkisnya sama semua, nggak usah dicek. Berenang 4, 4, 4, 5. Nah berenangnya kita cek yuk. Berenangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Oke, berarti yang bawah sendiri keliru ya, karena ini 5. Terus volley. Nah ini volley juga beda-beda, jadi kita mau hitung yang volley. Volley 1, 2 aja. Oke, keliru. Tenis meja atau tenis meja sepak bola. Oke, tenis meja kita cek. Ganti merah. Tenis meja 1, 2, 3 ya. Nggak ada kan? Bentar kita cek lagi ya tenis mejanya. Bulu tangkis, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, tenis meja, bulu tangkis, berenang, sepak bola, bulu tangkis, berenang, sepak bola, voli, bulu tangkis, berenang, voli, bulu tangkis, sepak bola, tenis meja, sepak bola. Oke, bener. Jadi ini keliru karena tenis mejanya 4 padahal cuma ada 3. Yes, selesai. 27. Ketua kelas yang terpilihnya siapa? Ini juga dihitung modus yang paling banyak kepilih. Kita cek dari galang dulu. Galang berapa? 1, 2, 3, 4. Galangnya dapat 4. Ilhamnya dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ilham dapat 5. Andinya 1, 2, 3, 4. 4 juga. Kelewatan 1 nih. Ya enggak? Iya, kelihatan 1 kan, kayak sliver, kayak ada Andi yang belum diwarnai gitu. Ini 5. Ayunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. The winner is Ayu. Selesai. Paskan 20, iya. Bu Yuni bekerja di sebuah konveksi pakaian. Ia akan mendapatkan bonus mingguan jika dapat menjahit rata-rata 20 potong baju per hari dalam waktu 6 hari kerja. Jadi 6 hari kerja harus 20 potong baju rata-ratanya, berarti dalam 6 hari kerja harus 120 potong. Sedangkan ini baru ada berapa, kita hitung. Kita hitung dari bentar, ini tambah ini kan 50 ya. Ini tambah ini 36. 86 tambah 19 105. Padahal harus 120. Maka 120 udah ada 105. Beliau kurang 15 potong baju. D jawabannya. Yuk, let's go. 2 soal lagi. Semangat. Oke, tentukan benar atau salah. Ini piktogram adik-adik.
Warna hitam menunjukkan laki-laki, warna merah menunjukkan perempuan. Seperti di paket sebelumnya, ini laki-laki, ini perempuan ya. Biar gampang gitu maksudnya. Kita hitung masing-masing dulu. Ini nggak ada garisnya. Ini kayaknya karena dapat yang ini deh, awalnya ke Microsoft gitu, terus dia di convert ke PDF jadinya agak gimana gitu. Oke, satu gambar ini mewakili 2, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, laki-lakinya 12, perempuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 14. Ini 14, ini 12. Sambil kalian cek ya. Tuwaga, 4, 6, 7, 8, 16. Ini 5, 10. Tuwaga, 4, 5. Tuwaga, 4, 5. 5 kali 2, 10. 10 tambah 1 karena cuma setengah, 11. Ini 7. Ya, 14. Tuwaga, 4, 10. Tuwaga, 4, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. 16 tambah 1, 17. Tuwaga, 4, 6, 7, 14, 15. Ini tuwaga, 4, 6, 6, 12, ini 13. Tambah. Ini kita hitung yuk, laki-lakinya dulu. 10, 10, ini 8. Tuwaga, 4, 6, 7. 78. Yang di sini 10, 10, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. Jumlah siswa pada tahun 2019, 2020, 2019, 2020. Apakah 27 siswa? Kita lihat ini dia. 28 ya harusnya. Terot, ini harusnya 28. Salah. Jumlah SD siswa SD ceria pada piktogram tersebut. Nah, ini tinggal tambah aja. 78 tambah 80. Berapa? 158. Salah. Dari 158. Banyak siswa, bener kan ya tahunnya? Dari 2019, 2020, 2004, 2020. Oke. Banyak siswa perempuan, 2 lebihnya siswa laki-laki. Hah? Perempuan? Oh ya, sorry, perempuan yang ini ya. Perempuan yang 80, 2 lebihnya laki-laki. Betul. Yes. 30. Loh, garisnya mana nih? Angkanya berapa nih? Bentar. Ternyata gambar nomor 30 ini kurang begitu jelas, tapi ini percayalah, ini adalah soal yang gampang, hanya butuh ketelitian dalam melihat diagramnya atau grafik ini. Jadi Kak Nei sarankan kalian cek aja video sebelumnya, latihannya dari video sebelumnya. Ini opsinya juga gampang kok, jumlah siswa SD Persahabatan semuanya berapa? Jumlah siswa laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Jumlah siswa 1 dan 6 sama banyak, sedangkan siswa paling sedikit di kelas 3. Nah, karena gambarnya kurang memadai nih, daripada kita mengawang sendiri ya, lebih baik ini tidak usah dikerjakan. Silahkan cek video paket 1. Dah, gini ya. Tapi kalau misalnya kalian sedang tryout atau TPM lalu gambarnya itu seperti ini, tidak terlalu jelas, itu biasanya bonus. Tapi karena ini adalah versi PDF-nya, aslinya ini CBT, Computer Based Test, jadi sepertinya sih di komputer kelihatan ya. Ini cuma Kak Nei aja yang dapetnya yang blur. Oke, semoga pembahasan kali ini bisa bantu kalian dalam mempersiapkan TKA pada bulan April, if I'm not mistaken. Semoga diberikan kelancaran, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.